Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu berusaha untuk menjaga kebersihan. Salah satunya dengan cara rajin mencuci tangan dan menggunakan masker ketika akan bepergian. Selain itu, saya juga berharap para siswa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pengukuran yang berkaitan dengan objek IPA dan pengamatannya. Jadi pengukuran itu merupakan salah satu dari pengamatan. Ya. Dalam hal ini, pengukuran memiliki istilah-istilah yang penting yang harus kita ketahui, dan pengukuran ini erat kaitannya dengan pembelajaran kita ke depan. Baik, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui indikator-indikator yang ingin kita capai pada pembahasan saat ini. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari pengukuran. Yang kedua, menjelaskan atau menyebutkan hal-hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Yang ketiga, membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Dan yang keempat, melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran pada pembahasan ini berkaitan erat dengan indikator yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kembali tentang pengertian pengukuran. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan atau menjelaskan hal-hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk membandingkan antara satuan baku dan satuan tidak baku dalam hal pengukuran. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan untuk mampu melakukan pengukuran terhadap suatu benda dengan satuan tidak baku. Sebagai pengantar pertama, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah membandingkan tinggi kalian dengan teman kalian? Atau pernahkah kalian memegang dahi dari adik kalian untuk memastikan panas atau tidak adik kalian ketika sakit misalkan? Atau pernahkah kalian membandingkan kecepatan berlari kalian dengan teman kalian? Nah, aktivitas-aktivitas tersebut erat kaitannya dengan pengamatan dalam hal pengukuran. Akan tetapi, kegiatan tersebut mungkin belum dapat dipastikan karena belum memiliki angka ataupun satuan. Oleh karena itu, untuk melakukan pengukuran dibutuhkan alat ukur, di mana alat ukur itu nanti memiliki satuan. Nah, misalkan mengukur tinggi badan, kita membutuhkan alat ukur berupa meteran, misalkan meteran dinding. Atau ketika kita ingin menimbang sesuatu, misalkan pedagang di pasar menimbang bawang merah, itu ditimbang dengan pembanding yang memiliki satuan seperti gram ataupun kilogram, sehingga dapat dihitung. Nah, agar kita dapat memahami lebih jauh dan menemukan rasa penasaran kita tentang hal pengukuran, maka simak gambar berikut ini. Mari kita mengamati.
Pada gambar berikut ini, kalian mengamati 3 gambar. Gambar A, B, dan C. Apakah aktivitas yang sedang dilakukan? Ya, betul. Aktivitas yang dilakukan pada ilustrasi gambar berikut adalah pengukuran. Adakah pertanyaan lain yang mungkin muncul di benak kita untuk menggali lebih dalam apa yang bisa kita gali dari gambar yang kita amati? Pada gambar tersebut mengukur suatu benda atau makhluk hidup. Lalu apa yang diukur dari benda dan makhluk hidup tersebut? Nah, panjang itu termasuk apa? Nah, pertanyaan lain, apakah dalam pengukuran tersebut memiliki satuan yang sama? Nah, berdasarkan gambar tentu saja memiliki satuan yang berbeda. Ya, gambar A satuannya jengkal, gambar B satuannya depa, gambar C satuannya sentimeter. Nah, ini memiliki jenis satuan yang berbeda. Lalu, adakah pertanyaan lain? Misalnya, apakah hasilnya akan sama ketika dilakukan oleh individu lain yang mengukurnya, atau dengan alat ukur yang sesuai dengan individu lain? Misalkan mengukur panjang meja dengan jengkal, ini pasti untuk setiap orang atau setiap individu pasti berbeda. Ya, kita tahu bahwa setiap individu memiliki ukuran jengkal yang berbeda, sehingga dipastikan ketika mengukur benda yang sama dengan individu yang berbeda, pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda atau angka yang berbeda. Begitupun dengan depa. Kita lihat pada gambar, 2 orang yang memiliki postur tubuh yang berbeda memiliki depa yang berbeda. Ya, terlihat ketika merentangkan tangan memiliki perbedaan panjang. Nah, pada gambar C, meskipun setiap orang berbeda atau setiap individu berbeda mengukur, tetapi dengan alat ukur yang sama, yaitu penggaris, pasti akan memiliki hasil yang sama. Karena ukuran pada benda tersebut, penggaris, itu tidak berubah. Ya, dia tetap. Oleh karena itu, di sini ada perbedaan satuan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat kita ajukan berkaitan dengan apa yang kita amati pada gambar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian pengukuran itu sendiri. Nah, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan ini memiliki pengertian, yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Nah, di situ ada istilah-istilah yang mesti kita gali. Misalkan membandingkan. Ya, membandingkan berarti ada sesuatu yang lain dengan yang lain itu dibandingkan. Apa yang dibandingkan? Yaitu besarannya. Nah, besarannya itu apa? Misalkan panjang atau massa. Nah, besaran ini memiliki pengertian tersendiri, yaitu sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Selain itu juga memiliki satuan. Jadi, sesuatu dikatakan besaran ketika memiliki 3 syarat. Yang pertama, dapat dihitung, ya, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Misalkan panjang dia dapat dihitung dan dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan, ya. Tapi misalkan cantik, ganteng,
apakah itu memiliki satuan? Apakah dapat dihitung dengan angka? Ya. Nah, ini perbedaan yang bukan besaran. Jadi sesuatu dikatakan besaran jika dia dapat dihitung dan dapat dinyatakan dengan angka dan juga memiliki satuan. Nah, satuan ini erat kaitannya dengan alat ukur. Misalkan alat ukurnya berupa jengkal, maka jengkal dijadikan sebagai satuannya. Misalkan mengukur meja, 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, dan seterusnya. Atau menggunakan depa, 1 depa, 2 depa, 3 depa, dan seterusnya. Atau bahkan menggunakan hasta, 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, dan seterusnya. Ada juga menggunakan alat ukur yang memang sudah dibuat secara standar ya, misalkan penggaris ya, dengan minimal panjang 30 cm. Nah, nama alat ukurnya yaitu penggaris, tetapi satuannya berupa sentimeter. Meskipun ada beberapa satuan di situ, ada inci, ada mili. Nah, itu akan kalian amati nanti. Nah, jadi satuan itu berkaitan dengan alat ukur yang digunakan. Ya. Oleh sebab itu, istilah-istilah yang berkaitan dengan pengukuran kalian harus paham maksudnya. Itu adalah konsep. Ya. Oke, baik. Berkaitan dengan satuan. Jadi satuan itu memiliki pengertian adalah suatu pembanding dari suatu pengukuran. Jadi yang namanya satuan itu adalah pembanding dari suatu ukuran. Misalkan panjang meja 1 meter. Nah, meter itu merupakan satuan karena dia pembanding dari panjang yang memiliki angka 1 ya, yaitu meter. Nah, itu berupa satuan. Nah, satuan dibagi menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, kalian harus pahami di sini perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi satuan baku tersebut memiliki pengertian bahwa satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk pengukuran dengan hasil yang tetap atau sama dari setiap orang yang mengukurnya. Misalkan ya, mengukur meja dengan meteran, ukuran meja misalkan 1 meter. Nah, ketika individu lain mengukur dengan alat ukur yang sama dan memiliki satuan yang sama, itu akan menghasilkan satuan yang tetap dan akan menghasilkan angka yang tetap. Ya, itu contoh dari satuan baku. Pada satuan tidak baku memiliki pengertian. Satuan tidak baku yaitu satuan yang digunakan dalam pengukuran dengan hasil yang belum tentu sama untuk setiap orang. Seperti tadi, ya, misalkan ada 2 orang mengukur panjang dari tembok. Nah, tembok yang diukur oleh orang yang memiliki postur tubuh yang berbeda, misalkan depa. Misalkan tembok diukur dengan satuan depa. Kita tahu bahwa depa tergantung dari postur tubuh setiap individu. Ya, individu yang memiliki postur tubuh yang berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda dari setiap ukurannya. Nah, ini menunjukkan bahwa satuan yang dilakukan dengan menggunakan depa ataupun jengkal ataupun hasta itu adalah satuan yang tidak tetap atau tidak baku. Nah, jadi
kalian sudah dapat mengetahui pengertian pengukuran dan dapat mengetahui hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur ya. Selain itu, kalian sudah dapat mengetahui perbedaan antara satuan baku dan tidak baku ya. Selanjutnya kalian akan melakukan pengukuran dengan satuan yang tidak baku. Simak beberapa tabel aktivitas berikut ini. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat dari penjelasan sebelumnya adalah yang pertama, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sejenis yang dijadikan sebagai satuan ya. Contohnya membandingkan antara meja dengan panjang jengkal atau panjang meja dengan penggaris atau meteran. Itu adalah suatu kegiatan membandingkan. Kemudian hal yang dapat diukur yaitu adalah besaran seperti panjang, masa, waktu. Nah, sesuatu yang tidak dapat diukur berarti dia bukan termasuk besaran ya. Jadi hal yang dapat diukur adalah besaran, dan hal yang tidak dapat diukur yaitu bukan besaran seperti ganteng, cantik, misalkan baik, buruk ya. Itu tidak dapat dihitung dengan itu tidak dapat diukur dengan satuan. Kemudian perbedaan satuan baku dan tidak baku. Secara singkat, satuan baku itu adalah satuan yang tetap untuk setiap orang, atau satuan yang menghasilkan ukuran yang sama. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan untuk mengukur dengan hasil yang belum tentu sama untuk setiap orang. Sehingga kita dapat memahami istilah-istilah dan perbedaan-perbedaan dari istilah-istilah yang ada dalam pengukuran. Baik, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.